Selamat datang di Uzbekistan. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan objek amatan yaitu Shernur Madrasah. Pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu negara Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan 5 negara yang terkurung di daratan. Uzbekistan merupakan negara pecahan Uni Soviet. Sebagai negara berdaulat, Uzbekistan adalah Republik Konstitusional Sekuler yang kesatuan, terdiri dari 12 provinsi dan 1 republik otonom. Ibu kota dan kota terbesar di Uzbekistan adalah Tashkent. Uzbekistan memiliki warisan budaya yang beragam karena sejarahnya yang bertingkat dan lokasi yang strategis. Bahasa resmi utamanya adalah Uzbek. Perjalanan menuju Uzbekistan dari Indonesia membutuhkan waktu sekitar 8 jam perjalanan udara. Untuk menempuh jarak ke negara Uzbekistan, kita memerlukan transportasi udara yang makan waktu berkisar kurang lebih 8 jam. Uzbekistan terletak di antara garis 37 derajat dan 46 derajat lintang utara, dan 56 derajat dan 74 derajat bujur timur. Negeri ini membentang sejauh 1425 km dari barat ke timur dan 930 km dari utara ke selatan. Karena lokasinya yang ada dalam serangkaian cekungan endolek, tidak ada sungai yang mengarah ke laut. Kurang dari 10% dari wilayahnya yang berupa ladang irigasi di lembah-lembah sungai dan oasis. Sisanya adalah padang pasir yang luas dan pegunungan. Uzbekistan memiliki luas wilayah 447.000 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-56 di dunia berdasarkan luas wilayah. Iklim di Republik Uzbekistan adalah iklim kontinental, dengan suhu rata-rata pada musim panas sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, negara ini mempunyai rata-rata suhu sampai dengan minus 23 derajat Celcius. Wilayah Uzbekistan telah dihuni sejak milenium kedua sebelum Masehi. Ada banyak temuan-temuan perkakas purba manusia, serta bangunan-bangunan di daerah Fergana, Tashkent, Bukhara, Khorzand, dan Samarkand. Pada zaman dahulu, selama berabad-abad, wilayah Uzbekistan diperintah oleh Kekaisaran Iran, seperti Kekaisaran Persia dan Sasanian. Arsitektur Uzbekistan telah dipengaruhi oleh beragam tradisi arsitektur seperti arsitektur Islam, arsitektur Persia, dan arsitektur Rusia. Arsitektur Timurid adalah puncak seni Islam di Uzbekistan. Mozaik yang indah, penuh warna, simbol keagamaan, dan pola geometris selalu menjadi ciri khas konstruksi sejarah di Uzbekistan. Pada pandangan pertama, desain itu sendiri tampak indah. Sementara pandangan yang lebih dalam mempertahankan kecerdasan abstrak geometris. Samarkand adalah sebuah kota di Uzbekistan yang merupakan salah satu kota tertua di dunia yang masih terus dihuni di Asia Tengah. Beberapa teori mengusulkan bahwa kota ini didirikan antara abad ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi. Samarkand adalah kota yang sangat tua yang didirikan hampir 3.000 tahun. Alexander Agung menaklukkan kota itu pada tahun 329 sebelum Masehi. Yunani menyebutnya Makaranda. Pada saat itu, Samarkand merupakan sebuah kota penting di jalur sutra dari Cina ke barat. Pada periode Islam dari abad ke-7, kota ini berkembang pesat sampai kerusakan oleh Genghis Khan pada tahun 1220. Pada abad ke-14, Timurlen menjadikan Samarkand sebagai ibu kota kerajaan yang besar. Samarkand dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kota tua dan kota baru yang dikembangkan pada masa Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Kota tua meliputi monumen bersejarah, toko-toko, dan rumah-rumah pribadi tua. Sementara kota baru termasuk bangunan administrasi bersama dengan pusat budaya dan lembaga pendidikan.
Registan adalah jantung kota kuno Samarkand dari Kekaisaran Timurid di Uzbekistan. Nama Registan berarti tempat berpasir atau gurun dalam bahasa Persia. Registan adalah tempat lapangan publik, tempat orang berkumpul untuk mendengarkan proklamasi kerajaan, yang dibingkai oleh 3 madrasah atau sekolah Islam dengan arsitektur Islam yang khas. Terdapat 3 madrasah di kawasan Registan. Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti sekolah. Ulugh Madrasah adalah salah satu universitas ulama terbaik di era Muslim pada abad ke-15. Abdul Rahman Jami, seorang penyair, sarjana, mistikus, ilmuwan, dan filsuf besar yang belajar di madrasah. Tahun kemudian, Telakori Madrasah dibangun. Bangunan ini tidak hanya sebuah perguruan tinggi perumahan bagi siswa, tetapi juga memainkan peran Masjid Agung. Bangunan memiliki fasad utama bertingkat 2 dan halaman luas yang dibatasi oleh sel-sel asrama, dengan 4 galeri di sepanjang kapak. Bangunan masjid terletak di bagian barat halaman. Aula utama masjid dilapisi emas. Pada abad ke-17, penguasa Samarkand Yelangtos Bakodo memerintahkan pembangunan Syardor Madrasah. Syardor Madrasah dibangun oleh arsitek Samarkand Abdul Jabbar pada tahun 1619 sampai dengan 1635 atas perintah penguasa khusus Samarkand Yelangtos Bakodo yang berasal dari keluarga Uzbek Alchins. Kawasan Registan ini memiliki luas area berkisar 71.000 meter persegi. Madrasah Syardor, yang namanya diterjemahkan dari Tajik sebagai madrasah dengan singa. Perbedaan usia antara madrasah Ulugh Beg dan Syardor adalah 200 tahun. Menurut sang arsitek, fasad utama kedua madrasah itu, yaitu Syardor dan Ulugh Beg, merupakan cerminan satu sama lain. Nilai bangunan Syardor mengikuti tradisi arsitektur pada abad pertengahan di Asia Tengah. Luas bangunannya yaitu 70 x 57 meter atau sekitar 3.990 meter persegi. Madrasah Syardor memiliki halaman seluas 30 x 38 meter yang bermaterialkan paving besar dari batu Chupanatinsky. Syardor Madrasah dan Ulugh Madrasah dibangun dengan teknik kos, yaitu proporsi anggun yang menjadi dasar proyek ini. Menurut rencana arsitek, fasad utama kedua madrasah itu seharusnya menjadi bayangan cermin satu sama lain. Namun, penulis tidak memperhitungkan bahwa dalam 200 tahun yang telah berlalu sejak pembangunan madrasah Ulugh Beg, tingkat lapangan Registan telah meningkat 2 meter. Akibatnya, proporsi madrasah Syardor ternyata lebih pendek daripada aslinya. Nama Badran Syardor diterima dari pola mozaik di atas timpanan portal depannya. Sang master dekorasi menggambarkan pemandangan perburuan seekor rusa betina oleh keluarga kucing yang menyerupai harimau tetapi memiliki surai singa di bawah sinar matahari yang terbit. Nama ini diterjemahkan sebagai memiliki singa atau memiliki harimau. Lot yang digambarkan di portal madrasah dari waktu ke waktu telah menjadi salah satu simbol nasional Republik Uzbekistan. 993 atau 5.000 set batu bata mengkilap, majolika dan kasim mozaik yang banyak digunakan dalam dekorasi madrasah. Dekorasi fasad eksternal didominasi oleh pola geometris yang kompleks, yang dirancang untuk persepsi dari jauh. Lantai menara dan ring kubah memiliki ornamen epigrafi. Rangkuman pada fasad memiliki tinggi sekitar 31,5 meter, yang terdapat ornamen sejak zaman kuno yang merupakan simbol kelimpahan dan kesuburan. Pada sisi kanan dan kiri, terdapat 2 harimau yang membawa matahari di punggung mereka.
dan sedang mengejar rusa betina. Sudut terluar fasad utama Shardor diapit oleh dua menara setinggi 31 meter yang memahkotai dengan kornes stalaktit. Shardor Madrasah memiliki beberapa ruangan diantaranya: pintu masuk utama, ruang kelas, area masuk halaman, pintu utama halaman, asrama, dan tower. Dekorasi artistik bangunan madrasah terbuat dari berbagai bahan batu bata berlapis, mozaik bertatahkan, dan keramik majolika. Dalam menggambar fasad, pola-pola kompleks dapat ditelusuri dalam bentuk-bentuk geometris yang jelas. Persepsi visual yang terjadi pada jarak yang agak mengesankan. Kubah-kubah menara dihiasi dengan mozaik cembung dalam gaya ornamen epigrafi. Keramik majolika yang dihiasi dengan timpanan dari pintu masuk pusat juga unik. Timpanan lengkungan tempat tinggal dihiasi dengan pola kerawang yang diciptakan oleh batang bayat dan kuncup bunga yang indah. Shardor Madrasah dibangun sesuai aturan arsitektur Asia abad pertengahan. Bangunan madrasah memiliki bentuk persegi panjang dengan luas total sekitar 4.000 meter persegi. Sisi depan fasad ditandai dengan portal melengkung besar. Ketinggian pintu masuk pusat sekitar 32 meter. Sudut luar bangunan menghadap sisi timur dibuat dengan bentuk menara 3/4 yang terletak di tingkat dinding yang berdekatan. Di luar dan di dalam, madrasah ini dihiasi dengan ornamen cerah dari batu bata mengkilap. Dinding dan menara dihiasi dengan mozaik dengan berbagai pola bunga keriting dan kutipan dari Al-Quran dalam bahasa Arab. Namun, berbagai dari hiasan telah hilang tanpa dapat diperbaiki lagi. Meskipun para ilmuwan, sejarawan, dan penulis berusaha untuk mengembalikan Shardor Madrasah ke penampilan aslinya. Pada zaman sekarang, Shardor Madrasah sudah tidak difungsikan sebagai sekolah, melainkan sebagai tempat wisata bagi turis dari berbagai negara yang hendak berkunjung ke Uzbekistan. Selain difungsikan sebagai bangunan bersejarah, Shardor Madrasah juga difungsikan sebagai tempat untuk membeli souvenir. Banyak dari warga Uzbekistan yang tinggal di sekitar Uzbekistan memanfaatkan keterampilan mereka dalam membuat kerajinan seperti tas, mozaik, guci, baju, bahkan karpet. Kesimpulan yang didapat adalah arsitektur madrasah secara praktis mengulangi madrasah Ulugh, yaitu memiliki bentuk persegi dengan halaman, hujras atau sel untuk siswa, dan 2 ruang kelas untuk kelas. Pada saat pembangunannya, pada abad ke-17, madrasah dapat dianggap salah satu yang paling modern, yaitu inovasi arsitektur terbaru dari tahun-tahun itu digunakan selama konstruksi. Selain itu, bangunan sebesar itu memiliki sejumlah fitur desain yang menjadikannya salah satu monumen arsitektur terbaik di Samarkand. Di tengah lengkungan di atas pintu masuk, sebuah swastika digambarkan, yang sejak zaman kuno merupakan simbol kelimpahan dan kesuburan. Dan di sisi lengkungan, 2 harimau digambarkan, membawa matahari di punggung mereka, meskipun nama madrasah diterjemahkan sebagai madrasah dengan singa. Shardor Madrasah telah berulang kali dipulihkan dalam sejarahnya. Karya-karya terbesar dilakukan pada awal abad ke-20 oleh arsitek Soviet. Salah satunya adalah Fiji yang terkenal di dunia. Dan hari ini, monumen arsitektur Samarkand ini adalah salah satu daya tarik utama kota. Dan pada tahun 2001, Madrasah Shardor dimasukkan dalam daftar warisan dunia UNESCO. Selesai sudah pengamatan kami mengenai Shardor Madrasah. Semoga video pengamatan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Welcome to Uzbekistan.